Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Statistik, kembali lagi di Stol Statistik Talk bersama saya Nirsa Damayanti yang akan menemani waktu luang Anda beberapa menit ke depan. Di episode kali ini kita akan membahas atau mengangkat tema dengan tema jalur ganda mengoptimalkan prestasi akademik dan peran di organisasi, di mana judul podcast kali ini yaitu adalah Emang Boleh Prestasi dan Organisasi. Oke, di episode kali ini saya tidak sendiri karena kita sudah mengundang salah satu narasumber yang sangat luar biasa, yang sangat berprestasi. Langsung saja kita sambut, yaitu ada Kakanda Verigo Tovani Tri Hakiki atau yang biasa disapa dengan Kak Verigo. Halo Kak Verigo. Ya, halo. Apa kabar? Jadi sebelum itu teman-teman juga perlu ketahui, orang yang bersama saya saat ini adalah salah satu demisioner Himpunan Mahasiswa Program Studi Statistika FMIPA UNM tahun 2022 yang dulunya menjabat di bidang sosial dan komunikasi seperti saya saat ini. Dan yang lebih kerennya lagi, prestasi dan pengalaman dari Kakanda Verigo Tovani, di mana di sini sudah ada beberapa poin dari prestasinya. Yang pertama itu adalah sebagai mahasiswa prestasi berprestasi 2 tingkat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dan yang kedua itu adalah pemenang Best Presentation di Satria Data tahun 2022, pemenang di OLS tahun 2022 dan OLS tahun 2023, dan juga alumni dari PMM Angkatan 1, WMK Angkatan 1, dan Kampus Mengajar Angkatan 5. Dan yang terakhir itu adalah juara 2 pengembangan data di Mas TI AMLI 2022. Oke, nggak perlu lama-lama lagi. Mungkin para pendengar kita juga sudah bertanya-tanya gimana sih caranya jadi mahasiswa berprestasi tapi tetap aktif dalam ikuti berbagai organisasi di luar kampus. So, kita langsung tanya aja sama bisa dibilang yang lebih paham lah soal hal tersebut. Baik Kak Perigo. Sebagai mahasiswa yang dinobatkan sebagai mahasiswa yang berprestasi, menurut kakak sendiri seberapa penting sih menghasilkan prestasi-prestasi selama kuliah dan apa sih benefitnya untuk diri sendiri seperti itu? Ya, mungkin itu pertanyaan yang sedikit banyak dipertanyakan sama orang-orang di luar sana. Sebenarnya apa sih gunanya kita mengejar prestasi kayak gitu? Sebenarnya itu tergantung plan setiap orang. Ada orang yang mau kejar prestasi karena memang dia mau kejar pengalaman. Ada juga beberapa orang yang mungkin dia manfaatkan hadiah seperti itu. Tapi saya salah satu tipe orang yang punya prinsip dalam hidup dan punya planning dalam menjalani hidup. Kenapa saya menjadi mahasiswa yang mungkin ikut beberapa lomba seperti tadi yang telah disebutkan? Karena saya rasa semua yang telah kita lakukan pada saat ini akan punya dampak terhadap bagaimana gambaran masa depan kita. Karena ini juga salah satu proses kita untuk memperbaiki CV. Kan pasti setiap orang punya tujuan masing-masing. Kayak tujuan orang pasti setelah kuliah, setelah lanjut lagi atau semacamnya, pasti tujuan akhirnya itu mau kerja. Kan kalau misal kerja pasti kan membutuhkan CV seperti itu. Maka dari itu tujuan saya harus mengejar banyak banyak-banyak prestasi itu untuk memperbaiki CV saya untuk diri saya sendiri ke depannya bagaimana. Oke, mantap sekali ya jawabannya. Jadi untuk bagi Kak Verigo sendiri itu ternyata tujuan dari ikut berbagai ajang lomba dan menghasilkan berbagai prestasi itu untuk mengembangkan, selain mengembangkan skill juga menambah pengalaman-pengalaman di CV-nya nanti, Ya, supaya agar lebih mudah lah ya untuk masuk dunia kerja nanti. Oke, karena memang kadang ada mahasiswa yang berpikir
untuk apa sih ikut lomba, yang penting tuh rajin masuk kuliah, IPK-nya 4, walaupun IPK 4 itu salah satu prestasi juga, tapi dalam prestasi dalam konteks ini tuh adalah yang ikut berbagai ajang lomba bergengsi seperti KP Rigo lah contohnya, dan dapat memenangkan berbagai awards seperti mahasiswa berprestasi di Fakultas FMIPA lah. Itu salah satu juga salah satu impian dari mahasiswa lah gitu. Terus saya juga mau tanya nih, mungkin teman-teman juga di luar sana bertanya, terus gimana sih cara bagi waktu antara perkuliahan dengan mengikuti berbagai lomba? Karena memang ada berbagai lomba itu yang bisa dibilang tuh seperti lomba-lomba, kebetulan kan ini kita di statistika ya, pasti ranahnya ke data. Nah, datanya itu pasti harus dibikin sebuah project atau apalah begitu. Nah, bagi Kak Perigo sendiri, antara bagi waktu belajar dan ikut berbagai lomba itu bagaimana? Ya, itu mungkin pertanyaan yang bisa membuat atau mengembangkan diri teman-teman, bagaimana nanti teman-teman memplan dirinya ke depan, apalagi teman-teman yang mungkin baru berada di bangku kuliah di tahun 2023 ini. Salah satu trik yang saya kembangkan sampai saat ini yaitu dengan mengembangkan pembelajaran yang telah ada kita dapatkan di semester 1, semester 2, semester 3, kemudian pembelajaran yang ada di semester awal itu kita bawa ke lombanya. Atau pembelajaran yang ada di semester 3, 4, 5 itu yang awalnya kita belum pelajari, kita pelajari memang di lombanya. Sehingga ketika kita akan masuk ke dalam semester itu, kita sudah hatam karena di lombanya memang kita telah angkat judul-judul seperti contohnya kayak mata kuliah data mining. Kan mata kuliah data mining itu mata kuliah pilihan kayak semester 5. Tapi setelah saya ikuti lomba penambangan data, saya jadi tidak kaku lagi mempelajari mata kuliah data mining dan text mining karena pengalaman dari lomba itulah yang bisa mengantarkan saya punya pembelajaran dasar lah dari teman-teman saya yang mungkin tidak mengikuti lomba. Jadi menurut saya caranya bagaimana kita membagi waktu dengan saling memanfaatkan. Misal kita di bangku kuliah, kita manfaatkan ilmu yang ada di bangku kuliah itu untuk di perlombaan, kemudian kita juga manfaatkan ilmu yang didapat di perlombaan ini agar dapat bermanfaat di bangku perkuliahan. Jadi dia punya hubungan simbiosis mutualisme gitu ya. Waduh, keren banget ya, karena ternyata Kak Perigo ini memanfaatkan pelajaran atau materi-materi dari perkuliahan itu untuk lomba, dan begitu pun sebaliknya. Ya, betul sekali. Keren. Waduh, sangat-sangat inspiratif lah, bisa jadi motivasi buat kalian-kalian para mahasiswa atau calon-calon mahasiswa yang nantinya ingin tetap aktif kuliah tapi juga ingin berprestasi, ikut ajang-ajang lomba bergengsi seperti itu. Ya, betul sekali teman-teman. Oke, gini kita sudah bahas tentang berbagai prestasi, kita juga sudah dapat insight-insight lah tentang prestasi-prestasi dari Kak Virgo. Nah, selanjutnya nih saya mau tanya nih, dari pengalaman Kak Virgo sendiri, ada nggak sih pengalaman selama ikut lomba yang benar-benar bisa menunjukkan atau menambahlah perkembangan diri dan berkontribusi di prestasinya Kak Virgo? Ya, sebenarnya saya dari semester 1 itu sudah sering ikut lomba, tapi mungkin ini juga pembelajaran bagi teman-teman. Jangan setelah saya ikut lomba itu pasti akan banyak kegagalan-kegagalan yang kita dapat. Saya pernah dapat pembelajaran atau quotes dari teman saya, ketika kamu gagal dalam suatu peristiwa atau kejadian, maka kamu akan menggugurkan kegagalanmu di masa yang akan datang. Secara tidak langsung kegagalanmu yang telah ada ini telah dikurangilah dari peristiwa yang akan datang. Jadi di peristiwa yang akan datang maka kegagalan kita akan semakin kecil karena sudah dilalui kegagalan-kegagalan gitu. Ya, jadi ini mungkin bisa di-highlight sama teman-teman. Jangan takut kalau misal teman-teman gagal dalam lomba karena itu sudah
sudah biasalah teman-teman itu. Pasti orang-orang yang punya banyak prestasi itu pasti juga dia pernah mengalami banyak kegagalan-kegagalan gitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana proses teman-teman, bagaimana pembelajaran yang bisa teman-teman dapatkan di lomba itu, seperti yang saya sampaikan tadi, yang hubungannya simbolis mutualisme. Kalau pengalaman lomba yang mungkin paling berkesan sama saya, pengalaman lomba pada saat lomba yang pertama kali saya dapat juara, itu lomba penambangan data tahun 2022. Ya, pada awalnya itu sebenarnya saya dan beberapa teman saya, 4 orang itu dari angkatan 2020 tidak expect bakalan dapat penghargaan seperti itu, karena mengingat kami adalah mahasiswa yang belum mengampuh mata kuliah text mining dan data mining, tapi harus dituntut melakukan analisis sentimen, analisis data yang datanya ini bukan data angka seperti yang mungkin beredar banyak sekarang kayak data angka, tapi ini data teks, data yang kayak dipikir itu apakah ini bisa diolah karena data teks. Ya, betul sekali, data teks. Tapi setelah kami mempelajari, oh ternyata bisa, oh ternyata hal yang dianggap pada awalnya kami underestimate bahwa kami tidak bisa, oh ternyata bisa. Dan setelah dinobatkan sebagai salah satu juara itu kayak bagaimana, berkesan banget. Ya begitu, karena setelah banyak kegagalan dari semester 1 semester 2 sering ikut lomba, sering ikut-ikut kegiatan begitu, tapi setelah dapat penghargaan itu kayak berkesan lah. Dari situlah saya mulai belajar tentang jangan takut gagal karena akan ada hasil yang indah menanti di hari ke depan. Betul banget ya apa yang disampaikan sama Kak Perigo sebelumnya. Jadi jangan takut gagal karena semua itu pasti butuh proses. Betul sekali. Dan jangan berekspektasi terlalu rendah, karena itu kadang apa yang kita pikirkan juga itu bisa jadi lawan dari yang kejadian. Betul banget. Saya lihat kayak sekarang mahasiswa sekarang banyak kayak dia terlalu takut, takut karena iya gitu, kayak overthinking, takutnya bilang saya belum dapat pembelajaran ini, saya belum ini, jadi takut lomba, akhirnya dia tidak memulai. Iya, jadi dia kayak kurang pengalaman. Seharusnya ketika kalian lawan rasa takut itu, maka itu akan dapat membuahkan hasil. Walaupun kalian tidak mendapatkan juara atau apa, kan setidaknya punya pengalaman. Ya, betul banget. Aduh, seru banget. Banyak sekali insight yang dapat kita dapatkan dari perbincangan dengan Kak Perigo. Waduh, saya juga sangat amazed ya, karena ternyata banyak hal yang belum saya ketahui selama padahal saya sudah 2,5 tahun loh kuliah, tapi wah, itu pentingnya kenapa kita selalu buka komunikasi dengan orang-orang yang memang sudah paham lah di bidang tersebut. Oke, Kak Perigo, ini kita sudah bahas tentang prestasi. Nah, sesuai dengan tema kita, emang boleh prestasi dan organisasi, berarti kita harus bahas juga nih terkait organisasi. Dan Kak Perigo sendiri tuh salah satu demisioner di organisasi himpunan mahasiswa statistika program studi statistika FMIPA UNM tahun 2022. Jadi ini saya mau tanya nih ke Kak Perigo terkait dari pengalaman sebelumnya yang udah dilewati. Menurut Kak Perigo, dari sudut pandang Kak Perigo tersendiri, manfaat dari keterlibatan selama berorganisasi yang sudah Kak Perigo dapatkan itu seperti apa? Ya, mungkin ini saya cerita organisasi, mungkin teman-teman ketika mendengar kata organisasi langsung berpikir organisasi itu melelahkan, organisasi itu memeras banyak waktu, organisasi itu semacamnya lah yang negatif-negatif gitu. Tapi teman-teman mungkin tidak highlight apa yang telah organisasi berikan untuk teman-teman. Pada awalnya saya sebenarnya punya planning pada saat mau masuk kuliah itu tidak mau berkecimpung lagi di organisasi. Saya pada bangku sekolah menengah atas itu merupakan salah satu ketua OSIS pada saat itu.
tahun 2019-2022 saya telah rasakanlah bagaimana suka duka dari organisasi. Dan mindset saya tentang organisasi yang awal, yang sebelum saya masuk di himpunan ini, kita cuma mau tambah pengalaman, sekedar itu saja, tambah pengalaman. Dan untuk apa saya mau tambah pengalaman lagi, karena saya sudah dapat di SMA. Ya, gitu pemikiran awal, pemikiran yang maba-maba yang mau pikir kayak bureng-bureng gitu aja. Ya, gitu. Setelah itu saya kemudian disadarkan sama salah satu senior, katanya kalau bukan kalian yang akan melanjutkan stafet kepengurusan ini, siapa lagi? Kayak di highlight untuk angkatan saya, siapa lagi? Dari situlah saya berpikir bahwa organisasi itu bukan tentang pengalaman yang dapat kita peroleh, tapi organisasi mengajarkan kita arti tanggung jawab. Karena dari organisasi saya belajar banyak hal, mulai dari mungkin yang saya bandingkan dengan organisasi sebelum saya masuk di himpunan, mulai dari di organisasi ini kita diajarkan untuk laporan pertanggungjawaban yang mungkin sebelumnya, kalau khusus di SMA saya ya, tidak ada laporan pertanggungjawaban. Ya, saya juga tidak ada. Ya kayak gitu ya, kalau di SMA memang tidak ada. Benar-benar kaget karena pas masuk himpunan ada laporan pertanggungjawaban. Iya, kayak itu. Padahal kalau di SMA itu setelah kegiatan sudah, berarti sudah selesai. Sudah selesai. Ya, di sini saya dikagetkan dengan laporan pertanggungjawaban yang mengajarkan arti setelah kita melakukan kegiatan ada hal-hal yang harus dipelajari dan ditatah kembali supaya kegiatan selanjutnya itu bisa baik lagi. Kemudian ada istilah penanggung jawab. Setiap proker pasti di bidang 5 ada juga ya. Kayak misal di SEM itu penanggung jawabnya ini. Kemudian di analisis itu penanggung jawabnya itu. Ya, di situ saya juga belajar tentang arti tanggung jawab. Oh, ternyata saya harus mengembang amanah ini dan harus menyelesaikannya. Kemudian dari situ juga saya belajar arti solidaritas. Itu yang paling penting. Karena kan saya angkatan COVID, angkatan 20 gitu. Jadi saya kurang interaksi lah dengan teman-teman saya. Walaupun berinteraksi secara online kan pasti beda dengan ya kalau ketika kita ketemu offline. Dari organisasi itulah saya belajar tentang solidaritas. Setelah kami beta, awalnya saya tidak rasakan dulu karena memang kami baru ketemu 1 minggu atau beberapa minggu itu. Setelah beta, mulailah di situ kami kerjakan tugas sama-sama, makan sama-sama. Kayak kalau misal ada hal-hal yang mungkin setidaknya ada yang sudah dijelaskan di Zoom terus kami tidak mengerti atau teman-teman yang lain tidak mengerti, kita saling membantu belajar, ya sehingga kita membentuk tutor sebaya gitu. Jadi dari situ saya belajar solidaritas. Oh, ternyata dari beta ini output yang didapatkan itu bukan cuman mengajarkan tentang bagaimana kita memahami tentang organisasi, memahami tentang kepemimpinan, tapi bagaimana kita belajar tentang rasa solidaritas sama teman-teman kita. Karena setelah dari situ kita tahu, oh ternyata teman kita ini seperti ini, yang awalnya kita tidak tahu sikap aslinya itu seperti ini, oh ternyata teman kita seperti ini. Jadi kita bisa bagaimana ya, kayak menyesuaikan diri lah. Oh ternyata dia tipenya baperan, jadi kita tidak boleh seperti ini karena memang dia orangnya seperti ini. Jadi banyak hal lah yang didapat dari organisasi. Selain itu, selain solidaritas dan tanggung jawab, di organisasi juga kita itu diajarkan tentang bagaimana memplan sesuatu. Ya, memplanning sesuatu. Karena dari organisasi itu kan, kalau di organisasi itu pasti ada matriks kegiatan gitu ya. Job desk apa sih? Ya, matriks job desk itu kemudian ada deadline. Kan kalau di tataran kepanitiaan kayak gitu. Tapi kalau di tataran kepengurusan kan ada matriks program kerja yang waktu-waktunya itu telah ditentukan. Kayak disitulah saya belajar, oh ternyata kita harus memplan sesuatu itu supaya kayak terencana. Iya, kayak dari situlah saya belajar, oh ternyata organisasi itu bukan hal yang melelahkan, tapi organisasi tidak sedikit banyak telah memberikan banyak pembelajaran bagi kita dan bagi masa depan kita nanti bagaimana yang akan datang, seperti itu.
Waduh, luar biasa sekali ya jawabannya. Ternyata organisasi itu justru lebih banyak membawa pengaruh yang positif Betul banget. dan menjadikan diri tuh lebih produktif dan bukan tentang hanya belajar bagaimana cara berorganisasi, Iya, tapi juga bagaimana cara mengajarkan kita tentang solidaritas iya, betul banget. dan memanajemen segala sesuatu, terutama tuh waktu. Jujur sampai sekarang juga soal manajemen waktu tuh saya masih kurang juga, dan kayaknya masih perlu belajar banyak lah terkait hal tersebut. Pernah lihat TikTok yang jelasin kalau ternyata organisasi itu senioritas, ada itu yang Oh TikTok yang itu iya, ya. iya. TikTok Senior, iya, senioritas kayak gitu. senioritas. Ya, pada awalnya saya juga kayak tercengang lah, bilang ya kak kayak organisasi senioritas gitu. Iya, Ya betul. kayak gitu. Itu salah satu ketakutan saya juga pas ikut berorganisasi adalah senioritasnya. Ya betul banget. Karena takut ditekan lah, Iya, dikekang atau apa. Ternyata tapi nyatanya di organisasi itu justru em, tidak semuanya buruk ya. ya benar sekali. Pasti banyak hal baik yang bisa kalian ambil dari organisasi, dan justru senior-senior itu mereka membantu Ya untuk betul banget. melaksanakan program kerja, membantu dalam mengajarkan kalian bagaimana tentang hal ini. Karena bagi kita yang masih awam tentang organisasi, ya itu sangat cocoknya tuh belajar ke senior yang Ya sudah betul banget. paham tentang organisasi. Jadi banyak sekali sudut pandang yang memang kalau misalnya kita lihat dari sisi lain itu banyak sekali hal yang bisa kita ambil dari mengikuti organisasi. Ya, Oke. bukan cuman diajarkan tentang organisasi, tapi tidak sedikit banyak juga senior itu ngajarin tentang mata kuliah. Iya, mata kuliah, Ya, betul. kita kayak misal kita nggak tahu ini, tapi senior di himpunan itu tahu, Iya, kita tahu. belajar sama dia, ya kayak minjam buku, Minjam ya buku, minjam iya buku betul kayak gitu. banget. Saya juga sering sih. Biasa kalau misalnya ada mata kuliah atau pelajaran yang nggak tahu tuh minta tolongnya ke senior, atau ada buku yang nggak punya tuh pinjamnya ke senior juga. Ya, betul banget, guys. Jadi senior itu bukan Iya. cuman bantu di organisasinya, Iya. tapi senior juga bisa bantu di akademik. Jadi Akademik. jangan takut join Jangan di takut join, organisasi. iya. Iklan organisasi. Hidup. Hidup. Waduh, oke. Oke, dari terkait dari perbincangan kita ada berbagai insight yang teman-teman bisa ambil terkait organisasi dan prestasi. Nah, selanjutnya nih saya mau tanya lagi nih ke Kak Perigo tentang manajemen waktunya terkait ikut kuliah, dan di samping ikut kuliah itu juga ikut organisasi. Nah, tapi di samping kedua itu juga ikut ajang berbagai lomba. Nah, itu kira-kira Kak Verigo cara bagi waktu kuliah, organisasi, dan ikut berbagai ajang lomba itu gimana? Kalau tentang itu, kalau teman-teman mau aktif di organisasi, aktif ikut lomba-lomba, terus aktif di akademik, teman-teman kalau ingin mendapatkan sesuatu hal yang baik, pasti teman-teman harus berkorban, Ya, kan? berkorban. Tidak serta-merta teman-teman cuman tiduran, teman-teman cuma duduk-duduk gitu, terus mau dapat ketiga-tiganya, pasti ada perjuangan di dalamnya. Ya, mungkin salah satu hal yang saya korbankan itu adalah waktu saya. Ya, betul sekali. Tidak sedikit banyak teman-teman saya yang mungkin kuliah di kota, yang awalnya dia dari desa-desa gitu tapi kuliah di kota. Ketika lihat kota pasti dia bawaannya cuma jalan-jalan gitu ya, karena baru lihat kota ya, biasalah. Window shopping. Ya betul banget, biasalah kalau orang yang dari desa. Ya, kita lihat teman-teman yang lain itu banyaklah mengorbankan waktunya di liburan gitu. Tapi saya mungkin mengorbankan waktu saya di bagian itunya. Jadi untuk manajemen waktunya, saya berkorban di bagian itunya, mungkin juga berkorban di bagian tidurnya yang jadi membuat penyakit insomnia gitu karena memikirkan banyak hal tentang ini dan ini. Jadi itulah beberapa pengorbanan yang saya lakukan. Terus caranya bagaimana manajemennya?
Sebenarnya saya tadi sudah jelaskan di awal bagaimana caranya supaya semuanya itu saling beriringan dengan cara mengaitkannya menjadi simbiosis mutualisme, gitu. Jadi ketika kita mendapat pembelajaran di perkuliahan, kita manfaatkan di lombanya. Ketika kita mendapat pembelajaran di lomba, kita manfaatkan di perkuliahannya, sehingga nanti kayak misal kan saya belajar text meaning itu di semester 4. Saya ikut lombanya di semester 3. Setelah saya belajar itu, otomatis waktu saya di semester 3 untuk semester 4 untuk belajar text meaning akan lebih sedikit lah. Ya. Jadi kayak begitu manajemen waktunya dengan melakukan simbiosis mutualisme antara kegiatan yang kita ikuti. Kalau misal di organisasi nih gimana? Kalau di organisasi kan itu juga kita ada style ini. Bukan style. Ada yang satu kan kayak ada 6 video yang harus FWS. Ya, ada fun with statistik itu. Ya. Kan fun with statistik itu belajar tentang materi statistika ya. Ya, jadi saya simbiosis mutualismenya di situ. Karena kebetulan saya punya PJ di fun with statistika itu. Jadi simbiosis mutualisme antara perkuliahan dengan organisasi, saya bisa libatkan seperti itu itunya. Dan di organisasi kan kita juga pasti diajarkan untuk menulis laporan pertanggungjawabannya. Ya, dan di kelas itu kita diajarkan untuk menulis di metodologi penelitian. Ya, secara tidak langsung mata kuliah metodologi penelitian walaupun sub babnya itu tidak sesuai, tapi kita sudah pelajari ternyata cara menulis itu seperti ini loh. Tanpa kita harus ikut organisasi, tanpa kita harus ikut di kajian-kajian gitu, kita langsung tahu, ternyata biar paragraf ini nyambung dengan ini, ternyata harus dikasih gini, ya di kalimat terakhirnya itu harus bahas paragraf kedua, ya agar ada pengantarnya. Jadi begitu intinya, cara manajemen waktunya itu dengan memanfaatkan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya dengan simbiosis mutualisme. Keren banget ya ternyata. Itu adalah salah satu tips yang baru saya dengar ya dari Kak Perigo langsung. Jadi cara manajemen atau manajemen dari 3 kegiatan sekaligus itu adalah dengan cara simbiosis mutualisme. Jadi menggabungkan antara kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lain. Itu juga bisa jadi salah satu referensi buat teman-teman atau inspirasi buat teman-teman yang kebingungan lah untuk manajemen waktunya. Jadi caranya itu adalah memanfaatkan segala kegiatan yang memang bisa disangkut pautkan dengan kegiatan yang lainnya seperti itu. Benar sekali. Supaya kegiatan ini tidak cuma kegiatan tapi dia punya manfaat. Iya, betul banget. Jadi bisa bermanfaat buat kita lah. Jadi benar-benar bisa mempersingkat durasi lah istilahnya. Betul. Oke, kita sudah bahas nih terkait manajemen waktunya Kak Perigo selama berorganisasi dan berprestasi baik di kampus maupun di luar kampus. Nah, untuk Kak Perigo ada satu pertanyaan terakhir lagi nih. Saya mau Kak Perigo bagi tips untuk teman-teman atau saran untuk teman-teman yang di luar sana yang masih kebingungan atau merasa bahwa ikut organisasi itu tidak terlalu penting dan yang penting itu cuman ikut kuliah atau biasa teman-teman bilang tuh kupu-kupu, kuliah pulang. Dan juga untuk teman-teman yang merasa bahwa dirinya belum pantas untuk ikut ajang lomba dan masih takut untuk mencoba. Kira-kira ada nggak pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman? Ya, mungkin ini untuk teman-teman yang nonton video style ini, mungkin ini bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman ke depan. Yang pertama, tips yang harus teman-teman pegang dari sekarang itu adalah jangan takut gagal. Karena ketika mindset awal teman-teman itu takut gagal, maka teman-teman tidak akan mencoba. Jadi silakan hilangkan mindset itu. Seperti yang saya katakan tadi bahwa teman-teman akan menggugurkan kegagalan teman-teman di masa yang akan datang ketika teman-teman gagal di masa sekarang. Jadi jangan takut, kegagalan ini tidak punya feedback. Jadi yang pertama tipsnya adalah jangan takut gagal. Kemudian yang kedua adalah teman-teman harus tahu apa manfaat teman-teman ikut kegiatan ini, apa manfaat teman-teman ikut
agenda ini. Setelah teman-teman tahu manfaatnya, silakan hubungkan antara satu dengan yang lain supaya manajemen waktu teman-teman ini bisa terkontrol. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman harus punya planning atau teman-teman harus terencana lah ke depannya mau seperti apa. Karena kalau teman-teman asal ikut kegiatan tapi tidak tahu apa feedbacknya atau tidak tahu oh setelah saya ikut kegiatan ini saya dapat ini, pasti itu akan sia-sia teman-teman. Walaupun teman-teman bukan sia-sia sih, walaupun teman-teman cuma dapat pengalaman tapi tidak ada feedback lebih dari itu. Yang penting asal ikut saja. Iya, betul sekali. Ikut. Iya, bukan cuma pengalaman tapi teman-teman harus tahu, oh saya mau ikut misal di semester 1 itu saya mau ikut PMM karena ini. Ya, misal saya di semester 1 itu mau ikut PMM karena mau konversi mata kuliah di semester 4 dan 5 sehingga pada saat semester 4 dan 5 saya itu agak luang. Ya, jadi kalau saya agak luang saya bisa mendonorkanlah sedikit waktu saya untuk kegiatan-kegiatan lain yang mungkin bermanfaat bagi saya. Jadi ingat teman-teman, kalau plan itu sangat penting. Jadi teman-teman harus punya plan terkait bagaimana arah teman-teman ke depan supaya teman-teman tidak abu-abu, tidak kegelapan pada saat mengarungi kehidupan kemahasiswaan. Jadi silakan di plan baik-baik. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman harus punya sifat solidaritas. Artinya teman-teman dalam menjalani kehidupan itu mungkin dapat tapi mungkin akan lama prosesnya kalau tidak diiringi dengan teman-teman lainnya. Karena sadar atau tidak kita ini adalah makhluk sosial yang harus berinteraksi. Ya, ketika kita memiliki jiwa solidaritas, kita memiliki jiwa yang kuat untuk membantu teman-teman kita, yakinlah teman-teman kalau di akhir nanti ketika teman-teman butuh pertolongan, teman-teman ini yang telah kalian bantu akan mengulurkan tangannya dan memberikan bantuan seperti apa yang diharapkan sama teman-teman. Jadi ketika rasa solidaritas itu sudah ada dalam diri teman-teman, rasa solidaritas ingin membantu teman-teman lainnya itu sudah ada, maka yakinlah bahwa kalian telah merencanakan hal-hal baik di masa depan teman-teman, karena teman-teman yang telah dibantu ini tidak akan serta-merta meninggalkan teman-teman. Jadi 4 tips ini bisa menjadi pegangan bagi teman-teman yang menonton STAL ini supaya bisa lebih dari saya. Jadi kan saya dapat tips ini setelah saya mendapatkan pengalaman di beberapa, bukan pada saat semester 1 semester 2. Tapi setelah saya mendapat pengalaman itu, oh ternyata 4 tips inilah yang bisa membuat diri saya seperti ini. Tapi saya harap untuk teman-teman STAL yang nonton ini harus lebih dari saya supaya terjadi artinya setelah teman-teman nonton STAL ini ternyata instrumen video teman-teman di bidang 5 ini berpengaruh loh terhadap prestasinya. Ya gitu. Jadi video ini bukan cuma sekedar video yang di-up di YouTube, tapi memang dia punya betul banget. Jadi saya harus sama teman-teman tolong bangkitkan jiwa-jiwa semangatnya, terus hilangkan jiwa-jiwa magernya supaya bisa menjadi mahasiswa yang aktif di segala kegiatan. Waduh, luar biasa sekali jawaban dari Kak Perigo. Mungkin dari 4 poin tadi itu bisa di pin atau dicatat ya teman-teman, atau bisa nih teman-teman editor tampilkan di layar tadi. Kita tolong. Oke, mungkin percakapan tadi atau jawaban dari Kak Perigo tadi juga adalah closing statement juga, atau ada yang mau disampaikan lagi Kak Perigo mungkin? Ya, kalau closing saya mungkin hidup itu teman-teman ibarat model regresi. Model regresi itu pasti ada variabel-variabel yang berpengaruh. Pasti ada variabel yang berpengaruh secara signifikan dan tidak. Kemudian setelah ditahu signifikan atau tidak, kan ada pasti pengaruh positif dan negatif. Jadi tugas teman-teman, silakan teman-teman cari variabel-variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap kehidupan teman-teman untuk menunjang bagaimana prestasinya teman-teman ke depan. Setelah teman-teman mengetahui, oh ternyata ini yang berpengaruh secara signifikan terhadap kehidupan saya, kemudian teman-teman telaah lagi
mana yang berpengaruh positif, mana yang berpengaruh negatif. Karena kalau berpengaruh negatif itu tidak mungkin dipertahankan. Iya, betul. Ya, jadi silakan tidak dihilangkan, tapi silakan dikurangi. Kalau Dikurangi. bisa dihilangkan. Ya, kalau bisa betanya itu dijadikan nol Nol. supaya ketika ada pengaruh ini tetap Iya. dikalikan nol kan Iya, hilang. nol. Ya, jadi silakan dihilangkan pengaruh negatif itu, bukan dihilangkan tapi diminimalisir. Kemudian ditingkatkan variabel-variabel yang berpengaruh secara signifikan dan positif itu supaya bisa menunjang kehidupan teman-teman ke depan. Mungkin podcast ini tujuannya bukan untuk menyombongkan diri, tapi podcast ini saya harapkan bisa memotivasi lah untuk teman-teman STAL, karena takutnya nanti teman-teman merasa oh ini podcast diperadakan untuk mengumbar-umbar prestasi, tapi tujuan kami di sini melakukan ini untuk memotivasi. Ya, betul sekali. Betul sekali. Ya, mungkin itu dari closing statement dari Kak Perigo, dan juga sebagai akhir perjumpaan kita kali ini. Dan terima kasih banyak juga buat Kak Perigo karena sudah menyempatkan hadir di podcast kita kali ini dan sudah menyampaikan berbagai macam insight yang sangat luar biasa yang bisa memotivasi kita semua, terutama bagi saya yang masih terlalu awam lah. Dan buat teman-teman yang sudah menonton juga, terima kasih karena sudah menonton video ini. Dan buat teman-teman di belakang layar, terima kasih juga. Mana suaranya? Ternyata banyak orang di belakang ya. Banyak. Jadi kita nggak cuma berdua ya guys, Yeah. ada beberapa juga. Ada tim editor di belakang, nanti dimunculkan. Ting. Jadi seperti itulah perjumpaan kita pada kali ini. Saya ada sedikit pantun nih, dan saya mau minta tolong nih teman-teman di belakang layar, setiap satu bait baca pantun, saya mau minta kata cakepnya. Boleh? Oke. Jadi saya ini ikutan atau tidak? Oh boleh, kamu boleh ikut. Boleh ikut. Oke. Tanam bunga, tanam kubis. Cakep. Tumbuh subur berlapis-lapis. Cakep. Bukan karena materi habis, namun waktu kita sudah menipis. Mungkin itu adalah salah satu closing statement dari saya sebagai moderator. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mempercayakan saya sebagai moderator. Thank you for having me. Terima kasih sudah mengundang saya. Dan buat teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube kita. Sekali lagi terima kasih buat Kak Perigo atas waktunya, atas kehadirannya, dan teman-teman semua. Mungkin ini adalah akhir perjumpaan kita pada hari ini dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.